semuanya sudah tidak sabar untuk bisa tahu lebih lanjut mengenai Creative Talks ini. Kebetulan di sini sudah hadir juga ya para teman-teman audiens yang udah punya cara berpikir yang sangat kreatif. Kita juga akan mendapatkan dan menggali ilmu-ilmu dari orang yang sudah lama banget berkecimpung di dunia tech dan juga dunia art. Nah, gimana kira-kira kalau teknologi ini dikawinkan dengan seni? Kita bisa bayangkan betapa indahnya itu. Untuk itu, saya nggak usah lama-lama ya, saya akan mengundang dua speaker kita di sesi ini untuk kita gali lebih banyak ilmunya, beserta nanti moderator kita yang juga akan memimpin jalannya sesi ini. Kita akan undang satu persatu speaker kita, saya akan undang untuk bisa bergabung ke atas panggung, boleh langsung bergabung ya, Adi Panuntun. Adi Panuntun adalah co-founder dari 9 Matahari, juga co-founder dari PT Nirmana Kinetic, di mana 9 Matahari adalah studio inovasi yang berbasis di Bandung, melibatkan eksplorasi audiovisual dan multimedia pada desain, pembuatan film dan teknologi digital yang diterjemahkan ke dalam pemetaan proyeksi, pengalaman digital, pameran dan instalasi yang sangat imersif. PT Nirmana Kinetic sendiri bergerak dalam bidang riset, rancang bangun, produksi dan implementasi seni instalasi kinetik pertama di Indonesia. Kak Adi apa kabar? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Sudah siap untuk bisa ngobrol-ngobrol seru pagi ini ya? Oh iya dong, pasti kita hangatkan ruangan yang dingin ini. Nah, betul sekali. Dan di sini biar Kak Adi nggak sepi-sepi banget gitu ya. Saya akan undang pembicara kedua kita untuk bisa bergabung, ada Ryan Laksamana. Kak Ryan adalah CEO dari Visi 8. PT Visi 8 Semesta merupakan studio yang menyediakan jasa di bidang animasi, computer generated imagery, serta motion graphic. Selain menyediakan jasa di bidang animasi, saat ini Visi 8 berfokus di dalam produksi original film animasi, serta juga mengembangkan website komik online yang menggunakan teknologi AR di dalamnya dengan memasukkan beberapa konten original dari Visi 8 itu sendiri. Kak Ryan apa kabar? Baik, terima kasih. Bagaimana nih kehadirannya hari ini melihat para generasi-generasi penemu? Sangat excited. Wow. Sangat excited banget karena berada di sini di mana kita bisa menjadi satu garda depan untuk masa depan bangsa. Betul sekali, saya setuju Kak Ryan. Terima kasih karena sudah hadir hari ini dan kita nggak usah lama-lama, kalau gitu saya akan undang moderator kita untuk bisa melit sesi ini. Boleh saya undang untuk hadir ke atas panggung, ada Farid Siddiq. Kak Farid Siddiq sendiri adalah Director of Business Development Visi 8 dan langsung saja kalau gitu Kak Farid kita langsung mulai sesi yang hangat ini ya, silakan. Siap Mbak Lala, makasih banyak Mbak Lala. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Siddiq yang akan menjadi moderator untuk acara When Tech Meets Art pagi ini. Didampingi oleh Mas Adi Panuntun sama Mas Ryan Laksamana yang mungkin pagi ini akan sharing lumayan banyak ya Mas ya. Terkait dengan tech, dengan arts. Saya mungkin akan mulai dengan Mas Adi dulu kali ya. Oke Mas Adi. Mas Adi kan udah lumayan lama nih ya di 9 Matahari. Kayaknya udah dari tahun 2010 kalau gak salah kan. 2007. Oh 2007, ya, udah 15 tahun. Lagi. Wih mantap. Malu sebenarnya sama yang muda-muda nih. Gak apa-apa lah Mas, kita kan bisa menjadi contoh lah paling enggak. Nah hasil dari 9 Matahari sendiri itu pun udah banyak ya Mas. Udah sampai ke mancanegara malah. Memenangi festival di Berlin. Kemudian festival di Swiss lagi kalau nggak salah ya. Di Rusia dan di Rusia Jepang juga. Oh iya mantap. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah di beberapa tahun terakhir ini kan kalau nggak salah Mas Adi juga sebagai founder dari Nirmana Kinetic. Kalau 9 Matahari itu lebih ke arah video mapping. Nirmana Kinetic itu lebih ke arah instalasi art. Gimana sih backgroundnya Nirmana Kinetic dan kira-kira apa yang dituju oleh Nirmana Kinetic itu sendiri? Oke, ini pertanyaannya berat nih, pagi-pagi langsung anget. Kalau HP langsung anget. Jadi Nirmana Kinetic itu satu studio yang berbasis pendekatan art dan teknologi. Nah, kalau teman-teman mungkin di sini tadi saya melihat berkeliling ke beberapa booth, banyak menggabungkan teknologi dengan misalnya pertanian,
peternakan, kemudian teknologi dengan bahkan hal-hal yang lebih mungkin masyarakat atau teman-teman yang lain itu agak merasa jauh dengan bidang tersebut. Tapi kemudian ketika dipadukan dengan teknologi, itu bisa menemukan satu potensi pasar atau potensi market yang akhirnya menjadi dekat dengan masyarakat. Nah, kita atau khususnya Nirmana saat ini ketika 9 matahari itu sudah mengeksplorasi bentuk-bentuk audiovisual, termasuk juga animasi seperti VC8, tapi kemudian kita coba pertemukan dengan cara menonton yang tidak biasa lewat video mapping dan immersive cinema yang kita create gitu ya. Nirmana itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya secara fisik 3 dimensi itu hadir. Jadi ini pendekatan seni yang tidak berbasis screen industry atau layar monitor untuk menikmatinya. Tapi kita harus hadir di situ, melihat kinetic art yang kita buat. Kenapa kita katakan kinetic? Karena ia bisa bergerak-gerak. Jadi kalau teman-teman melihat seni yang bentuknya 3 dimensi itu kan ada seni patung, kemudian seni performance art ya, atau seni instalasi. Nah, Nirmana itu akan mengambil eksplorasi wilayah tersebut, tapi memadukannya dengan teknologi. Sehingga kita mungkin untuk bisa melihat sayap Garuda yang kita create lebih geometris dan lebih kontemporer, ia bisa meliuk bergerak, mengikuti perhitungan matematis, karena semua yang kita gerakan nah ini ada gambarnya. Ini contohnya Mas ya? Ya, contoh karya yang sedang kita explore. Ini judulnya Manta-Ray. Manta-Ray ini sebenarnya terinspirasi dari luasnya lautan kita, maritim ya, sebagai negeri maritim. Kita coba kalau bahasa Inggris itu mimik ya, meniru. Jadi inspirasi gerak gelombang air termasuk juga gerak makhluk-makhluk air seperti ikan pari ya, atau manta-ray itu sendiri. Nah, ini yang coba kita angkat dan pertemukan dengan teknologi, lalu kita hadirkan lebih dekat ke masyarakat gitu. Itu Nirmana. Idenya luar biasa banget sih Mas. Tapi ini kayaknya bukan sekedar, ya sekali lagi kan ini kan art dan teknologi kali ya. Teknologi apa nih yang dibalik bisa menyebabkan Manta-Ray itu bisa bergelombang sendiri gitu? Itu kan memang desainnya mungkin dari Mas Adi gitu, tapi teknologi apa nih dibalik supaya bisa menggerakkan desain tersebut? Betul. Nah, sebelum ke teknologinya, kita akan lebih banyak melakukan perhitungan saintifiknya. Jadi ada perhitungan matematis di sini. Karena semua di alam ini kan bergerak dengan rumus matematika sebenarnya. Ya, selain dari kuasa Allah tentunya. Ia juga bisa bergerak, kalau kita terjemahkan semua gerakan di alam ini tuh ada matematikanya. Bentuk daun, bentuk pola hujan turun, debit air dan sebagainya itu ada pola matematikanya. Jadi pola matematikanya dulu yang kita pecahkan. Dari situ kemudian diadopsi ke pemrograman. Nah, kita membutuhkan teknologi microcontroller, coding sudah pasti ya, creative coding. Jadi pemrograman yang bagaimana kita bisa dengan program tersebut, dengan software dan hardware yang kita libatkan, itu bisa meniru gerakan-gerakan yang kita bayangkan terinspirasi oleh alam tadi. Jadi kalau dikatakan teknologinya apa saja, di Nirmana teman-teman itu bergabung tidak hanya seniman desainer, tapi yang juga banyak jumlahnya adalah programmer, termasuk mereka yang memprogram microcontroller, yang memprogram sensor, teknologi sensor, kemudian juga mekatronik, elektronik, itu banyak sekali. Mechanical, electrical, engineering, sipil, construction itu perlu karena kita harus menghitung karya seni seperti ini. Ketika ini sebenarnya terlihat seperti floating, tapi sebenarnya dia dibangun, digantungkan pada konstruksi tertentu dengan perhitungan beban tertentu yang kemudian digerakkan oleh microcontroller dan mekatronik sedemikian rupa untuk membentuk gerakan seperti ini. Jadi ini sebuah kerja lintas disiplin yang lumayan kompleks.
karena mungkin hidupnya kurang susah, jadi kita cari susah dengan begini gitu. Jadi sebetulnya intinya kolaborasi kali Mas ya. Betul, kolaborasi dan kita lihat future itu atau masa depan itu adalah, ya ini temanya cocok sekali ya, Indonesia Future Festival. Masa depan itu dipenuhi dengan kolaborasi lintas bidang yang semakin kompleks. Jadi kalau dulu zaman prasejarah manusia itu pertama berburu gitu kan ya, dia mengenal teknologi membuat tombak. Nah ketika membuat tombak yang dia pertemukan adalah teknologi batu yang kemudian digabungkan dengan teknologi ikat dan batang kayu bikin tombak gitu ya. Nah sekarang semakin kesini itu akan semakin kompleks keterlibatan teknologi dan pendekatan imajinasi kita untuk tujuan kita ingin melakukan sesuatu di masa depan. Jadi memang sebaiknya segera berinvestasi pada wilayah lintas disiplin karena masa depan akan kita jemput dengan semakin banyaknya kolaborasi lintas disiplin tadi. Mantap. Nah, semua kan berasal dari ide kan Mas ya. Sebenarnya dari mana sih inspirasi idenya Mas Adi ini dulu untuk kok bisa gitu kepikiran ya dari video mapping aja lah dulu ya. kan. Ya ini menarik, saya tuh ingat waktu kelas 3 SD, ini kelas 3 SD itu berarti saya nggak usah sebutkan berapa tahun yang lalu. Kelas 3 SD itu kan zamannya kita harus banyak tidur siang ya di usia-usia segitu, pulang sekolah pasti disuruh tidur siang. Kalau rumahnya kebetulan dekat dengan sekolahnya, jadi durasi pulang ke rumah itu kan sangat cepat sehingga masih menyisakan waktu siang untuk harus tidur. Nah saya ini orangnya paling nggak suka tidur siang, tapi orang tua mewajibkan sekali tidur siang, apalagi waktu itu nenek juga ikut tinggal di rumah, jadi yang mengawasi banyak gitu. Begitu saya masuk ke kamar, saya tutup pintu, kemudian saya pura-pura tidur, biasalah merem dulu, nanti nenek udah melihat, oh udah merem nih, ditinggal ditutup pintunya. Nah ketika itu juga saya bangun lagi. Di kamar sendirian yang saya lakukan adalah mengamati jendela yang ada di pojok kamar saya yang gak terlalu besar. Di situ bersebelahan dengan tembok tetangga yang seringkali kucing itu lewat situ. Nah ketika kucing lewat, dia aksinya banyak sekali. Ada kadang lewat saja dengan polosnya, ada kadang tidur di atas tembok itu, kadang sambil ngejar kupu-kupu. Nah pada saat lagi ngejar kupu-kupu ini saya tertarik sekali karena apa? Secara tidak sengaja ada cermin kecil di atas meja belajar saya itu memantulkan pemandangan tersebut dari arah jendela masuk ke cermin. Nah saya juga penggemar ini ya fisika populer. Di meja belajar saya itu selalu ada loop kaca pembesar itu. Nah ketika saya dekatkan kaca pembesar ke cermin tersebut, ia membentuk gambar yang terbalik, pantulan dari cermin. Saya heran di situ, kelas 3 SD. Lalu saya ambil kertas putih yang biasa saya pakai gambar-gambar, saya dekatkan lagi. Oh, gambarnya semakin jelas. Ini peristiwa apa sebenarnya yang terjadi? Yang sebenarnya itu adalah prinsip dasar dari kerja kamera, ya kan? Lensa kamera, semua nih kamera-kamera nih, kemudian juga layar monitor atau proyektor ya yang kita sering lihat itu sebenarnya itu dari situ. Nah, keingintahuan saya gara-gara kucing lewat pengen nangkep kupu-kupu dimediasi oleh jendela dan cermin tadi itu yang tidak pernah lepas dari pikiran saya bahwa saya ingin selalu mengeksplor bidang ini tuh apa sih gitu. Nah, tapi walaupun saya suka dengan fisika, saya memiliki keterbatasan jujur. Memang kemampuan saya itu lebih besar di otak kanannya daripada otak kirinya. Jadi kalau disuruh berhitung dengan disuruh berkhayal, saya lebih memilih berkhayal. Berhitung saya perlu partner. Maka ketika saya berusaha mencoba menerjemahkan itu, saya coba ngobrol sama teman saya yang pintar, yang kebetulan juga sudah pernah mendahului umurnya membaca pelajaran-pelajaran fisika gitu. Jadi pas kita ngobrol itu kayak cocok gitu, nyambung gitu. Nah teman saya ini tidak lebih adalah sebenarnya adik saya sendiri yang kamarnya ada di sebelah.
Jadi ketika saya menceritakan itu sama adik saya, kita jadi semua berdua sama-sama exploring itu. Adik saya memang jauh lebih kuat otak kirinya. Nah ini kemudian yang terbawa sampai besar. Ketika masuk, alhamdulillah bisa masuk kampus ITB, tapi saya masuk di seni rupa, fakultas seni rupa, adik saya di fakultas sains MIPA. Cocok lah. Itu. Nah betul, disitulah kemudian semua itu bergulir, menjadi ketertarikan yang lebih dalam lagi. Sampai kemudian sekarang pun Nirmana itu bagian dari kurang lebih hal yang sama. Saya tidak sendiri di Nirmana. Ada Mas Elwin Adrianto dan tentunya ada Pak Daniel Suharya juga. Mas Elwin dan Mas Daniel itu punya pendekatan yang berbeda. Jadi kalau Mas Elwin ini itu seperti pengganti adik saya di 9 Matahari. Dia scientific, dia engineering, berhitungnya kuat. Bahkan dia bisa merumuskan mungkin kalau ada daun tumbuh dia bisa bikin rumus matematikanya. Itu bagaimana dia bisa tumbuh. Nah, pertemuan ini dengan para co-founder ini yang saya lihat multidisiplinnya semakin jelas. Mas Daniel dengan pengetahuan ekonomi bisnisnya, Mas Elwin dengan engineeringnya dan saya dengan artnya, ini saya rasa ke depan Nirmana akan bisa menjadi sesuatu menjemput kompleksitas dari future tadi gitu. Kesiapan atau penyiapan kita Indonesia untuk lebih bisa collab di lintas disiplin. Kebetulan saja karena saya ini orangnya nyeni, jadi kolaborasi teknologinya berseni, makanya kami sebutnya Artek. Kalau misalnya saya bisa sepandai, tadi saya jalan-jalan di booth ini saya melihat bagaimana teman-teman bisa merekayasa air untuk beternak ikan gitu ya, yang saya lihat, oh benar juga ini bisa mengurangi resiko kegagalan panen ikan kalau kita ketahui. Karena selama ini kan petani feeling aja ya, kondisi air, oh bagus, hujannya banyak, ya tapi ini nggak banjir kok, tapi belum tahu kita kondisi airnya seperti apa. Dengan kemudian melibatkan teknologi di situ menjadi kolaborator, itu bisa diminimalisir. Nah saya lihat ke depan itu hal-hal semacam ini yang harus semakin ditajamkan gitu. Masing-masing ada role-nya lah Mas ya. Ya betul. Ya kan? Kalau nggak ada Mas Adi yang ngurusin ini nggak akan kita lihat nih instalasi art kinetik ini kan. Iya betul. Ini sebenarnya ngingetin saya sama satu ada acara satu Netflix kali yang saya pernah nonton, The $1 Billion Code. Oh oke. Iya kan? Ya. Dia kan juga anak seni rupa tuh. Sampai akhirnya dia yang ngebuat memprakarsai Google Map bukan ya? Ya. Kalau nggak salah kan? Betul. Itu kan when tech meets art kan. Nah kalau kita lihat artinya kan art tech itu udah lumayan mature lah kalau di luar Indonesia. Potensinya menurut Mas Adi gimana nih kalau di Indonesia? Apakah kita bisa mencapai tingkat yang serupa seperti si Google Map ini? Sangat bisa. Kalau kita lihat kan sebenarnya sekarang ini tergantung juga kepada exposure ya. Nusantara begitu luas. Teman-teman kami di Bandung seperti ada e-fishery, kemudian Bell Society juga itu menginovasi hal-hal yang belum pernah terfikir sebelumnya gitu. Sama seperti teman-teman di Silicon Valley itu gitu. Dan justru platform-platform seperti ID Nation inilah yang harusnya bisa mengangkat itu semua. Bicara potensi, kita nggak usah bicara region Asia Tenggara atau Asia dulu lah. Kita bicara nasional Nusantara ini dulu, 300-an juta market ini udah kalau kita kelola sendiri saja, itu sudah akan membuat bangsa ini sangat mandiri tanpa harus mikirin Singapura, Thailand, Vietnam atau jauh-jauh ke Jepang dan Eropa sana gitu ya. Tapi justru ya kita manfaatkan, mari kita tetap butuh panggung-panggung internasional. Demi apa? Demi exposure, demi juga kita meluaskan market. Jadi mari kita, saya sih sangat pede ya, sangat percaya diri. Toh buktinya di 9 Matahari kita mengeksplorasi video mapping sejak, kalau video mapping memang 2010, tapi company-nya sendiri dari 2007. Kita mengeksplor video mapping sejak 2010. 10 tahun hingga 2020 waktu pandemi kita bergelut dengan video mapping, kita sudah menjuarai 3 festival internasional. Juara 1 lagi di Rusia, di Jepang, dan di Berlin, di Jerman. Ini kan sesuatu, artinya hanya dalam 10 tahun kita bisa menjuara itu, dan itu dari Indonesia. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Gak kalah ya seniman kita berarti ya, betul, sama seniman internasional ya. Sangat tidak kalah, karena ketika kita eksplor juga dan kita pertontonkan karya kita di sana, ada salah satu juri saya ingat, Pak Patrick namanya. Dia itu
kurator dan multimedia director biasanya nanganin kayak opening World Cup, konsernya U2, pokoknya gitu-gitu. Yang udah internasional event banget, world class lah. Nah ketika kita suguhkan, saat itu kita memainkan elemen audio itu kita ambil dari suara karinding dan angklung. Ada karinding itu suara, teman-teman kalau tahu karinding ya, nanti browsing aja deh karinding. Alat musik tradisional sebenarnya. Suaranya tuh emang sangat mistik gitu ya, mythical gitu. Nah, ketika kita padukan dengan nada, kan kalau musik tradisional tuh pentatonis. Kalau ini tuh apa namanya? Kalau selain pentatonis tuh pokoknya yang nuansa lagu top 40 lah ya gitu ya, yang universal. Itu mereka tuh langsung melirik pada karya kita. Ini apa gitu, ada satu suara-suara yang mereka tidak biasa dengar, tapi kok dimainkan dengan begini, itu langsung membius audiens, puluhan ribu audiens di Eropa yang berkumpul di festival tersebut. Saat itu ketika melihat gedung di Red Square Moskow kita mapping, mereka tuh amazed gitu, ini apa? Juri Pak Patrick itu bilang, elemen musik Anda termasuk yang paling menentukan bagaimana juri memberikan poin kemenangan ke karya kita. Jadi tidak hanya visual sebenarnya, tidak hanya tapi elemen audionya juga. Nah elemen visualnya saat itu kita itu memainkan video mapping dari visual ornamen batik. Ornamen batik, kemudian arsitektur candi, dan satu lagi itu visualisasi dari bambu angklung. Kita proyeksikan ke gedung heritage mereka. Ketika mereka melihat gedung mereka berubah menjadi tekstur candi, itu mereka juga apa-apa nih gitu kan. Lalu suaranya seperti ini, tapi kok lagunya enak ya, tetap mereka bisa dengar. Nah itu kan berarti potensi pasar untuk dari bagaimana lokal kita membuat inovasi, meracik hal tadi yang belum pernah di invent atau di innovate sebelumnya, untuk disuguhkan kepada potensi marketnya. Dan juga artinya kan karya seni Indonesia sendiri. Betul, gitu kan, candi, batik maupun musik. Persis. Sebenarnya tuh cocok tuh buat kita expose lebih lanjut lah buat internasional kan ya, kayak gitu ya. Baik Mas Adi, saya harus lanjut ke Mas Ryan. Tentu, ini tapi, lebih menarik ini. Saya terima kasih banyak nih buat sharing. Pengen tahu jauh. Oke Mas Ryan. Siap. Mas Ryan sendiri kan sebenarnya udah lama ya di bidang visual effect kan. Tapi kayaknya semenjak tahun 2019 atau 2020 gitu, Mas Ryan juga mendirikan Visi 8. Backgroundnya gimana sih Mas? Kira-kira Visi 8 itu apa backgroundnya, tujuannya apa, objektifnya apa? Ini sebentar nih, urutan banget nih. Visi 8, 9 matahari. Ada apa nih dengan angka-angka? Sebuah konspirasi. Ya, jadi dulu itu saya sebenarnya udah bekerja di dalam bidang media ini dari sejak 20 tahun yang lalu. Saya tuh mulai dari televisi nasional, dari Indosiar, Trans TV dan semuanya. Nah kemudian habis itu saya menggeluti animasi, visual effect juga. Saya udah jadi supervisor, sempat visual supervisor buat visual effect sama CGI itu di Netflix sama Disney Plus Asia. Jadi untuk mengerjakan berbagai klien terutama saya base-nya di Jepang. Nah kemudian saya lama-lama merasa bahwa selama ini saya cuma melakukan services aja ya kepada klien lain gitu, bukan untuk satu yang meng-create diri sendiri kan gitu. Nah akhirnya mulai ketemu melalui berbagai proses lewat Mas Tompi, ketemu dengan Mas Daniel dan yang lain ya, para co-founder lainnya itu. Dan ternyata ketemu nih passionnya yang sama gitu kan gitu. Dimana benar tadi Mas Daniel itu punya visi dalam hal bisnis dan masa depan. Saya punya knowledge dan experience dalam hal teknologi dan artnya juga. Nah akhirnya kita bersama kolaborasi dan kemudian akhirnya bertemu dengan berbagai banyak orang nih, termasuk Mas Bro juga. Gitu. Nah dan yang kita lihat di awalnya itu kita juga mulai juga dengan penuh tantangan gitu. Kita mulai tuh di awal 2020 gitu kan, pas pada saat pandemi gitu kan gitu. Jadi itu benar-benar sebuah perjuangan start yang luar biasa, berat banget gitu kan, secara as a company maupun secara personal juga gitu. Tapi akhirnya semuanya bisa berjalan dan bisa survive justru karena kolaborasi itu gitu. Bahwa saya menyadari banget bahwa saya itu tidak bisa berdiri sendiri.
Saya sebagai manusia sendirian itu tidak ada artinya dibandingkan dengan orang lain gitu kan gitu. Bahwa pada akhirnya keberhasilan dalam sebuah proses itu adalah appreciation dan saling kerjasama antar manusia yang berbeda-beda ini kan untuk mendapat suatu tujuan yang sama gitu dalam hidup itu gitu. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya mulai dari skill set yang saya tahu, animation CGI, kemudian kita berusaha untuk membuat sebuah konten juga yang sebelum sudah terpikirkan oleh Mas Daniel juga. Lama-kelamaan akhirnya kita juga mulai melihat landscape-nya di dunia seperti apa, kita mulai masuk ke dalam pembuatan IP juga. Dan bahkan juga sekarang kita juga sudah meriset ke berbagai teknologi yang tidak hanya untuk mensupport di dalam hal sifatnya mungkin cuma visual art saja seni, tapi juga teknologi untuk preservasi budaya dan berbagai teknologi lainnya yang nanti bisa kita sampaikan gitu. Jadi kan memang sebenarnya kan industrinya Mas Ryan itu kan awal dari sebuah visual ya. Yang secara tradisional digambar dengan tangan, digerakkan dengan tangan semuanya. Nah, VFX sendiri itu kan benar-benar teknologi, heavy on technology lah ya. Apa yang Mas Ryan lakukan sekarang di Visi 8 menggabungkan antara dua medium tersebut Mas? Antara art dengan visual art biasa dengan teknologi itu. Dan apakah kira-kira ada contohnya nggak Mas yang bisa di-share ke kita? Oh, sure. Mungkin ada beberapa di sini. Boleh diputar videonya? Jadi di sini kita membuat pertama itu adalah membuat berbagai IP yang saat ini kita sudah mendapatkan kontrak untuk publishing di Amerika. Semua ini di-create oleh Indonesia sama artis Indonesia. Dan tujuan kita adalah bagaimana membawa para kreator kita dan kreator Indonesia ini untuk launching di pasar internasional justru. Artinya karena saya setelah berapa tahun saya bekerja di bidang media itu kita melihat bahwa pasar Indonesia sendiri sebenarnya belum terlalu mature untuk pasar sebuah media, masih perlu dikembangkan. Makanya kita mulainya kemarin kita ke Amerika. Kemarin kita udah berangkat ke Amerika, kita juga udah set up company juga di Los Angeles. Nah di situ kita akan menggunakan platform ini adalah untuk melaunching karya-karya kita di pasar tersebut. Dan pada akhirnya nanti pasar ini juga akan kembali lagi ke Indonesia gitu. Nah selain itu juga kita juga melakukan research untuk XR, Extended Reality, untuk virtual production. Sebetulnya ini masih sebuah teknologi yang bleeding edge untuk film. Yang menurut kita ini adalah gabungan yang tepat antara teknologi, art dan segala macam dan untuk mengevolusikan industri film kita juga supaya kita bisa lebih bercerita lebih luas lagi ke dalam ranah nggak cuma drama atau komedi atau horror doang gitu, tapi juga sci-fi dan semuanya. Sekaligus ini juga membuka berbagai peluang baru untuk kerjasama dengan berbagai provider teknologi yang leading di seluruh dunia untuk dibawa ke Indonesia gitu. Kita juga saat ini pun juga sedang lagi menjajaki untuk bagaimana mendigitalisasikan kultur performance Indonesia seperti tarian dan silat itu ke dalam database visual yang kekal gitu. Dimana kita udah menemukan teknologinya untuk men-scan satu tubuh seseorang misalnya silat. Untuk kemudian kelak itu bisa jadi orang tuh bisa ngezoom muterin si orang tersebut ketika lagi performance silat dan bisa dikeluarkan dalam bentuk augmented reality, bisa masuk ke game, bisa masuk ke mana gitu kan. Jadi kita sedang kerjasama kebetulan dengan sesepuh silat Indonesia Kang Cecep, Arif Rahman, untuk selain membuat film juga untuk membuat database silat tersebut. Ada 800 aliran, 3.000 perguruan. Dan belum lagi ada ribuan tarian tradisional Indonesia yang mungkin udah mau punah. Nah kita preserve dalam bentuk database visual itu dengan teknologi ini. Gitu. Jadi ini benar-benar secara literal menggabungkan antara seni dengan teknologi ya? Oh ya betul sekali. Dan yang terpenting sebetulnya penggabungan antara seni dan teknologi itu tidak hanya for the sake untuk seni dan teknologi itu saja gitu. Yeah. Tapi yang terpenting adalah kita harus melihat impact-nya apa gitu. Preservasi tadi Mas. Preservasi tadi. Okay. Impact kita membuat kayak meluncurkan platform untuk para kreator Indonesia itu apa kan. Artinya meningkatkan peluang kreator kita terima di luar negeri. Kemudian preservasi digital tadi bagaimana impact-nya adalah preserve dari budaya tersebut supaya kelak kekal beratus-ratus tahun ke depan itu tidak akan hilang. Nah itulah sebenarnya kolaborasi antara art dan teknologi dengan targetnya adalah impact, visi impact masa depan itu. Gitu. Baik Mas. Oke, sekarang kan yang memang Visi 8 lagi coba majukan adalah tentang IP development atau mendevelop sebuah hak kekayaan intelektual ya. Kira-kira challenge-nya sebagai IP developer
di Indonesia itu apa sih sekarang Mas? Dan kira-kira apa yang Mas Ryan lakukan dengan tim tentu saja untuk overcome challenge itu? Mungkin challenge yang pertama paling besar sebenarnya di sini di lokal ini adalah kita belum punya sebuah ekosistem yang matang untuk meluncurkan sebuah ekosistem dan sebuah kolaborasi seperti itu. Nah, sementara kemudian kalau kita lihat keluar ternyata ekosistem itu sudah ada gitu kan. Dan ekosistem itu bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu kan gitu. Kebetulan waktu kita kemarin ke Amerika kita juga diundang sebagai semacam kayak additional expert judge untuk sebuah investment pitch forum dari Korea. Jadi government Korea itu mengirimkan waktu itu ada 9 startup dari provinsi Gwangju namanya. Bukan Guangzhou tapi Gwangju di Korea. Kita kebetulan lagi di LA, saya diundang, kita diundang untuk jadi additional judge-nya. Nah kemudian kita lihat bahwa yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan para talent-talenta ini. Ada yang bikin AI, ada yang bikin konten, ada yang bikin berbagai algoritma dan apa segala macam. Tapi semua dikemas menjadi satu platform gitu, jadi sesuatu yang baku. Nah kemudian government-nya mengirim mereka waktu itu kita ke Los Angeles sama ke San Rafael di Silicon Valley-nya itu. Nah government itu mensupport itu banget gitu, mensupport bagaimana mereka bisa mendapatkan funding pasarnya juga gitu. Itu adalah government Korea gitu. Nah kita di sini kita belum punya satu sistem seperti itu gitu. Dan menurut saya mungkin saatnya kita justru bergerak dulu nih sebagai swasta sendirian untuk membuka jalan itu. Supaya kita bisa melihat, pemerintah juga melihat bahwa visinya seperti ini loh gitu ke depan. Gitu. Jadi waktu kita ke sana kita sangat terkejut, wow ternyata sangat di-appreciate banget ya gitu orang-orang seperti kita gitu di sana gitu kan gitu. Dimana kita duduk dengan beberapa venture capital juga mereka dengan nyantai yang kalian perlu apa, bagaimana yuk kita ngobrol gitu kan gitu. Nah itu yang diperlukan sih sebenarnya sebuah kolaborasi besar yang dimana saya sendiri juga di sini bekerja di Kadin Indonesia di bagian Badan Pengembangan Ekosistem Film dan Animasi gitu. Nah kita melihat dari segi policy kita pun masih belum terbentuk di Indonesia yang benar bakunya. Jadi saat ini kita sedang berjuang juga untuk membentuk ekosistem di nasional dan juga ekosistem internasional dan bagaimana mempersatukannya. Dan pada saat yang sama juga membuka sebuah ekosistem investment juga untuk bisa bertemu dengan para kreator-kreator ini. Dan disitulah kolaborasi yang sebenarnya terjadi gitu loh. Bahwa kolaborasi itu adalah perjalanan bersama dari sekelompok orang ini saling bertemu di tengah jalan itu. Visi 8 mulai di tahun 2020. Itu pas mulai-mulainya pandemi lah ya. Dari 2 tahun lockdown, kira-kira momen apa sih yang paling memorable lah buat Mas Ryan atau yang paling Mas Ryan ingat lah. Bisa tolong cerita sedikit Mas? Siap. Oke. Jadi memorable adalah saya memulai sebuah venture di tengah-tengah pandemi di awal banget gitu, lockdown. Waktu itu kita berjuang banget untuk bisa survive. Waktu itu saya juga ada perusahaan satu lagi namanya Imagia yang saya lagi jalankan juga. Karena situasi pandemi itu semakin parah, kemudian klien-klien kita yang dari Jepang itu bilang kayaknya mungkin kita perlu cut down cost atau berhentikan project atau bagaimana, dan pada akhirnya saya berjuang mati-matian dengan funding saya sendiri supaya studionya tetap berjalan, tidak ada yang dipecat, karena itu di tengah-tengah pandemi kan gitu. Di tengah pandemi itu saya kehilangan kru saya juga ada yang meninggal juga karena COVID. Dan di situ saya berusaha ngejagal antara 2 studio supaya tetap berjalan di tengah-tengah pandemi, taking care welfare mereka juga supaya ini tetap berjalan. Dan bagaimana di tengah-tengah itu kita benar-benar memutar otak bagaimana membuat inovasi ya supaya ketika pandemi ini bisa berlalu ataupun masih berlalu ini bisa tetap berjalan juga gitu ke depan. Dan tentunya juga satu yang paling berat buat saya adalah kehilangan ibu saya di tengah-tengah pandemi itu gitu. Ketika beliau sedang berjuang dia adalah salah satu frontline worker melawan COVID. Nah itu, jadi buat saya mungkin di 2020-2021 itu adalah masa-masa salah satu yang paling terberat dalam hidup saya juga gitu kan gitu. Kalau nggak salah ibu tuh yang prakarsa ventilator di Indonesia kalau salah mas saya. Iya betul, beliau tuh bersama dengan tim dari ITB dari itu membuat ventilator namanya VentI Indonesia. Itu benar-benar dari energi dan biaya mereka menemui masalah ya dengan karena ibu saya juga stage 3 kanker juga pada saat itu, dan beliau tetap berjuang supaya gimana
si ventilator itu bisa terjadi gitu kan. Gitu. Kalau nggak salah kita ada video ya kalau salah tentang ventilator ini. Boleh tolong dipasang? Inovasi tidak hanya harus selalu terjadi di waktu yang normal ya. Bahkan di waktu pandemi pun kadang-kadang kita sebagai inovator memang harus berinovasi gitu dengan waktu yang suasana yang kurang baik maupun waktu yang sedikit dan pendanaan yang kurang. Ini seperti dicontohkan oleh Ibu Ike tadi. Dan sepertinya memang menurun nih sama Mas Ryan nih. Yang juga sebagai inovator yang menggabungkan tentu saja di bidang yang berbeda, tapi di art dan teknologi. Kayak kita udah nggak terlalu lama, waktunya sedikit lagi. Mungkin untuk Mas Adi dan Mas Ryan, bisa kasih sedikit tips nggak buat talent-talent muda kita ini? Tips sedikit aja untuk bagaimana mereka bisa memulai dan apa yang mereka harus lakukan gitu agar bisa mulai maju melangkah daripada bergerak di tempat gitu Mas. Ya, izin beri tips duluan deh. Kalau memulai sih sudah tidak perlu diberi tips. Ini gagasan memulai aja udah seperti ini gitu ya, inovasi-inovasinya. Yang ingin saya berikan tips adalah lebih kepada endurance. Jadi ketahanan, keistiqomahan, konsistensi kita dalam mempertahankan apa yang menjadi idealisme kita dan kita harus selalu berpikir kreatif day by day gitu ya, hourly bahkan untuk kita bisa tetap pada jalur perjuangan tersebut. Ini bukan pekerjaan, ini perjuangan. Jadi teman-teman dengan gagasan luar biasanya yang sudah outerworldly amazing ini gitu ya. Cobalah mulai sekarang menyiapkan diri untuk
bisa menguatkan endurance-nya, ketahanannya. Ibaratnya balap lari, kita harus tahu ini konteks balap larinya apa? Estafet kah? Sprint 100 meter kah? Atau maraton? Kita harus tahu itu. Jika kita ingin memenangkan maraton, maka cara kita mengatur nafas, cara kita melangkah berbeda dengan ketika kita menyiapkan diri kita untuk memenangkan sprint 100 meter. Nah, ketahanan dari masing-masing beda. Maka teman-teman mulailah membaca situasi itu, karena teman-teman sudah mulai memasuki era perjuangan dengan inovasi ini. Berikutnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam memperjuangkan inovasinya. Itu sih tipsnya. Mantap tipsnya Mas. Dari Mas Ryan sendiri gimana Mas? Ada tips sedikit? Believe in your vision. Jadi salah satu momen ketika ibu saya sudah saat momen terakhir, saat itu saya ada di dalam situ. Saya pakai baju hazard material nungguin beliau gitu kan gitu. Jadi beliau juga berpulang di instalasi yang dia bikin untuk para pasien COVID itu gitu. Ditemani sama murid-muridnya semua. Nah, jadi kata-kata dia terakhir adalah just be a good human being. Visi itu aja gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, inovasi, kolaborasi dan segala macam, kalau kita punya sebuah the best interest as a human being, itu pasti kita bisa berhasil. Nah, dan juga artinya apapun yang kita lakukan, kita harus melihat visinya itu mau kemana gitu. Itu adalah visi 8, gitu. Visi kita mau kemana, apa yang mau kita lakukan di situ. Nah, dengan kita mempunyai sebuah tujuan yang jelas, visi yang jelas, saya yakin semua yang di sini juga mempunyai sebuah visi yang baik gitu untuk human being. Lihatlah impactnya ke depan. Bukalah kolaborasi dengan semua orang, bukalah hati kalian ke semua orang di seluruh dunia saja, nggak hanya di negara kita gitu. Semuanya adalah manusia di situ. Karena saya mungkin berkaca dengan etosnya beliau gitu, sampai saat terakhir saja beliau masih sudah tidak bisa bergerak pun dia masih mensupervisi lewat Zoom untuk orang lain sedang dioperasi di sebelah gitu. Nah, itu yang membuat saya keep on going sih, bahwa visi seperti itu, visi kepada humanismenya itu gitu. Saya yakin apapun itu kolaborasinya pasti akan memberikan kasih yang terbaik. Dengan kita mempunyai the best intention as a human being, just be a good human, itu aja. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Panuntun, Mas Ryan Laksamana. Talk show kita pagi ini One Tech Meets Art udah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aplaus yang meriah sekali lagi teman-teman sekalian. Dan untuk menutup sesi ini boleh saya undang untuk bisa berfoto bersama tentunya. Terima kasih karena sudah benar-benar ternyata menghangatkan pagi hari ini ya. Silahkan untuk teman-teman bisa diabadikan momen ini, boleh kasih senyum yang terbaik. Sekali lagi terima kasih untuk 3 speaker kita yang benar-benar luar biasa. Adi Panuntun, Ryan Laksamana dan Farid Siddiq. Boleh dong aplaus yang meriah sekali lagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, sudah membagi banyak sekali informasi yang tentunya menginspirasi kita semuanya dan kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baiklah teman-teman semuanya, sesi Creative Talks ini baru saja berakhir. Tentunya yang bisa saya ambil, saya petik hikmahnya di sini bahwa inovasi itu datang dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Dan inovasi itu tentunya yang paling benar-benar berarti adalah yang punya impact untuk sesama, punya impact untuk bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak mungkin, menjadi lebih efisien dan datangnya juga dari hati yang tulus. Jadi hari ini sekali lagi dari sesi tadi kita juga nanti akan melihat ada 4 finalis yang akan memperebutkan gelar Ideation Future Festival 2022. Nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya. Saat ini di Live House akan break terlebih dahulu. Kita akan kembali di pukul 13.30 nanti.
Tapi jangan kemana-mana nih, karena tentunya selain di Live House, acara di Creative Hall nanti juga akan gak kalah serunya ya. Jadi bisa sambil jalan-jalan tentunya di seluruh area M Block Space tempat pelaksanaan IFF 2022. Kalau mau tahu informasi lebih lengkap mengenai rundown hari ini, di sini sudah tersebar di beberapa titik. Teman-teman bisa intip di situ untuk rundownnya atau bisa cek juga website dari Idea Nation, oke? Jadi kita ketemu lagi pada pukul 13.30 dengan rangkaian acara yang luar biasa. Oke, masih di Idea Nation Future Festival 2022. Thank you.